Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali wani. Oke, jadi kemarin adalah match terakhir Persebaya Surabaya. Ya. Persebaya kalah dari tim tamu Bali United dengan skor 1-3. Dan match ini berlangsung di Gelora Bung Tomo International Stadium. Oke. Untuk golnya dari Persebaya dicetak oleh Francisco Oliveira pada menit ke 66, sedangkan Bali United dicetak oleh Irfan Jaya di menit keempat, Rahmat Arjuna di menit ke-27, dan Boris Kopitovic di menit ke-82. Dan uniknya gol pertama dicetak oleh Bali United, ya, dari sang mantan yakni Irfan Jaya. Mantan pemain dari Persebaya Surabaya ini berhasil mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya melalui umpan silang yang cukup bagus. Dan ada yang lebih unik yakni adanya kartu merah di menit ke-90. Persebaya Surabaya mendapatkan tendangan penjuru. Nah, di situ baru ada kemelut. Sangat luar biasa kemelutnya. Dan wasit pun memutuskan kartu kuning untuk Muhammad Rashid dan kartu kuning kedua untuk Agung Manan. Dan berbuah kartu merah untuk Agung Manan, ya. Jadi Persebaya Surabaya dipastikan gagal untuk melaju ke Asia bersama Persib. Oke. Dan di pertandingan semalam Dewa United berhasil memenangkan pertandingan PSBS Biak. Artinya Dewa United bisa dipastikan untuk mewakili Asia bersama Persib Bandung. Mewakili Indonesia ke Asia bersama Persib Bandung. Oke, selamat untuk Dewa United. Dan untuk Persebaya, kita harus legowo, ya, tetap semangat, ya. Kita tetap memandang musim depan. Semoga untuk musim depan Persebaya Surabaya bisa lebih overpower dan lebih bagus dari hari ini. Bismillah, ya. Meskipun kita hari ini bisa dikatakan cukup rungkat, ya, tapi it's fine. Semoga tahun depan Persebaya Surabaya lebih efisien lagi dalam melaksanakan match, ya. Kenapa saya bilang lebih efisien? Karena apa? Dari mantan pemain Persebaya Surabaya, ya, Rahmat Irianto, ya, ada banyak sih. Rumornya pun banyak. Bahkan pelatih Bali United pun semalam itu digadang-gadang dirumorkan menjadi pelatih Persebaya Surabaya, ya, musim 2026. Insya Allah pelatih Bali United akan menjadi pelatih kepala dari Persebaya Surabaya. Dan kita berdoa semoga di musim mendatang Persebaya Surabaya lebih efisien lagi, lebih bagus lagi, agar bisalah untuk meraih gelar juara dan mewakili kita ke Asia. Semalam pun untuk saya lihat pertandingan semalam, ya, saya melihat para pemain Persebaya lebih dominan kepada positioning ball, ya. Mereka untuk position ball itu sangat bagus, ya. Tapi untuk menciptakan peluang itu PR Persebaya. Dari menciptakan peluang sebetulnya sudah bagus, hanya saja kurang penyelesaian mereka itu, nggak tahu kenapa Persebaya itu kurang banget. Semalam ya banyak kritik sih untuk Persebaya Surabaya. Untuk bermainnya sangat kurang sekali. Meskipun mereka untuk positioning ball ini cukup menguasai, tapi untuk menciptakan peluang mereka enggak sekali, ya. Pertama yang sangat-sangat
perlu kita bahas adalah Malik Rizaldi. Oke, Malik Rizaldi itu semalam ditaruh sebagai striker, tapi nggak tahu kenapa ketika Malik Rizaldi ditaruh di sayap itu bagus, tapi ketika dia ditaruh sebagai penyelesai, sebagai striker, itu dia kurang sekali, nggak tahu kenapa. Semalam ketika dia mendapatkan bola dan ketika berhadapan dengan kiper pun agak grogi dan bagaimana gitu loh, kurang banget. Dan golnya pun dicetak oleh gelandang Francisco Rivera. Jadi Malik Rizaldi PR-nya itu di eh, di shooting. Di Malik Rizaldi itu PR-nya sangat parah banget di shooting. Dia itu lemah banget, lemah dan tidak terarah. Dan semalam golnya Francisco Rivera pun bagus. Tapi untuk seorang gelandang, ya, untuk mencetak gol sebagai seorang gelandang itu luar biasa ya. Seharusnya yang mencetak gol dan menjadi penyelesai sebagai penyelesai umpan silang maupun umpan lambung itu seharusnya striker, ya, Malik Rizaldi. Dan untuk Malik Rizaldi pun tidak sendiri. Ada Flavio Silva yang dimana untuk semalam Flavio Silva untuk menurut saya pribadi itu kurang ya. Atau kenapa Flavio Silva itu kurang banget semalam. Meskipun ada beberapa peluang dan itu cukup bagus diciptakan oleh Flavio Silva. Tapi mengingat dia sebagai sayap kanan itu kurang banget ya. Sayap kanan itu kurang banget di Flavio Silva itu. Bagusnya sih kalau menurut saya Flavio Silva ditaruh di striker, sedangkan Malik Rizaldi di sayap kanan. Iya, soalnya Flavio Silva itu pertama dia memiliki postur tubuh yang lebih dari back Bali United ya. Tadi Karel kurang ya, alias Dola kurang. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Tapi nggak tahu kenapa Flavio Silva ditaruh di sayap kanan. Artinya ya dia memegang bola tapi tidak bisa berhadapan langsung dengan back sampai kiper gitu. Baik dari bola silang, umpan silang, dan dari bola atas. Seharusnya kalau Flavio Silva ditaruh di striker, dia lebih banyak untuk mendapatkan bola atas. Karena apa? Ya tadi, karena postur tubuh yang lebih dari back seorang pemain Bali United. Kalau menurut saya, yang perlu saya komentari cuma itu sih. Para striker dari pemain Persebaya Surabaya. Malik Rizaldi, Flavio Silva. Itu semalam itu kurang banget. Atau kenapa kurang banget. Dan untuk Muhammad Rashid pun semalam cukup oke ya. Sebagai seorang gelandang serta playmaker cukup baik. Meskipun ada Francisco Rivera, tapi bisa kok dimanfaatkan Muhammad Rashid sebagai playmaker. Itu cukup baik ya. Cukup baik. Ya, tapi Malik Rizaldi kan eh, untuk penempatannya di kiri. Tapi entah kenapa ya semalam juga saya temukan Muhammad Rashid juga di kanan. Heran ya dengan taktik dari Coach Uston. Tapi untuk Coach Uston juga memiliki track record bersama Persebaya cukup baik ya. Ketika kemarin ya, ketika siapa namanya Coach Paul Munster itu terkena kartu merah dan tidak bisa membimbing anak buahnya Persebaya Surabaya di lapangan. Nah, di musim pertama kemarin itu pertengahan musim
Coach Stone juga pernah kok menalangi Paul Munster sebagai pelatih kepala waktu itu. Nggak tahu siapa, VS Borneo kalau nggak salah. Dan dia bisa meraih kemenangan loh, bisa meraih kemenangan dan satu kali hasil imbang. Itu cukup bagus. Oke, kita doakan aja lah semoga Persebaya di next musim lebih bagus lagi dan lebih overpower. Mengingat banyak yang baru di Persebaya Surabaya. Baik pelatih, pemain, ya kita doakan saja. Semoga Persebaya di musim mendatang lebih wani dan lebih konsisten lagi. Oke, bismillah. Oke. Segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, see you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani.